Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Faizanov dari SMAN 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik bertutur dengan tema perspektif literasi digital generasi Z. Saya mempunyai rekomendasi buku karya J.S. Khairen yang berjudul Langkah. Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo tahun 2020. Buku ini tersedia dalam bentuk fisik yang bisa dibeli ataupun dipinjam. Ini juga tersedia di dalam digital seperti di platform yang ada di e-book. Mari mengenal penulisnya lebih lanjut. Jombang Santani Khairen atau akrab dipanggil J.S. Khairen adalah seorang penulis yang biasa melahirkan karya non-fiksi. Namun, pada karya kali ini, ia menyajikan sebuah bacaan bergenre fiksi. Dalam sebuah wawancara dan pernyataan publik, ia menyebutkan bahwa karya melangkah keluar dari genre yang biasa ia tulis, mencampurkan fantasi, aksi, budaya lokal, silat, dan latar yang mistis sekaligus realistis. Motivasi utama muncul untuk membuat melangkah ketika ia melakukan riset di Sumba. Dengan itu, ia menciptakan cerita fantasi aksi yang berbeda dengan latar budaya lokal yang kuat. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi jalan panjang menuju perubahan besar? Begitulah yang dialami oleh Aura, seorang mahasiswi jurusan ekonomi dari Sumba. Kisah 4 sahabat, Siti, Alif, Ocha, dan Aura yang pergi berlibur ke Sumba. Setelah kemenangan Aura di kejuaraan silat, ternyata uang yang perlukan untuk pulang kampung belum juga tercukupi. Muncullah masalah pertama yang Aura hadapi. Disitulah Aura harus menjual kain tenun Sumbanya. Aura memanfaatkan situs daring untuk menjual kain tenunnya di pasar luar negeri, karena di pasar lokal harganya akan relatif lebih rendah. Dengan bantuan Ocha, mereka berhasil menjual kainnya dengan harga 15 juta rupiah dalam waktu yang singkat. Saat mereka mendarat di Sumba, serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi. Mulai dari kecelakaan di pesawat, kejadian mistis, dan legenda ramalan nenek moyang tentang ribuan kuda raksasa yang akan datang pada malam hari membawa kegelapan bagi Nusantara. Kekacauan ini timbul oleh pasukan berkuda berkekuatan listrik dan seorang tokoh bertopeng, yaitu Runa, yang pada awal bab diperkenalkan sebagai protagonis. Rencana jahat Runa yang ingin membangun pembangkit listrik ilegal bertenaga surya mengancam para penduduk desa dan tradisi lokal yang ada di sana. Memunculkan permasalahan yang kedua. Perlawanan penduduk desa dan keempat mahasiswa tersebut berlangsung. Mereka mengungkap bahwa Runa, lelaki Sumba yang mengalami tragedi kematian ayahnya dan diasuh oleh musuh ayahnya sendiri, justru berbalik menjadi antagonis utama. Dengan pengorbanan yang dilakukan dan runtuhnya pembangkit listrik ilegal, Aura berencana untuk menerapkan industri berkelanjutan untuk membangun kembali dan memajukan desanya tanpa menghilangkan nilai kebudayaannya. Dengan ilmu dan literasi yang Aura miliki, ia dapat mensejahterakan desanya kembali. Kita masuk ke dalam analisis. Ternyata, cerita ini begitu relevan dengan permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Masalah muncul ketika tokoh utama harus menjual kain tenunnya demi melanjutkan perjalanan. Betapa relevannya isu ini terjadi di kehidupan kita. Tak heran, kalau kain itu bisa punya harga jual yang tinggi, apalagi di pasar internasional. Tapi ironisnya, banyak dari kita justru tak menghargainya. Disinilah peran penting dari literasi digital. Dengan ekonomi digital bisa menjadi solusi nyata untuk melestarikan budaya lokal. Teknologi bisa jadi jembatan agar budaya kita dikenal lebih luas tanpa kehilangan keasliannya. Lalu, ada juga masalah lain tentang industri berkelanjutan. Sebenarnya, pengetahuan, literasi, dan teknologi seharusnya bisa digunakan untuk membangun tanpa melupakan. Bayangkan, kalau ilmu dan teknologi diterapkan untuk membuat industri tenun menjadi daya tarik wisata atau menjadikannya produk ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kita bisa maju tanpa harus meninggalkan akar budaya kita. Sebagai generasi Z, kita yang akan membangun negara ini dan menentukan kejayaannya di masa mendatang.
Keunggulan novel ini terdapat pada gaya bahasa yang khas dan alur cerita yang unik, segar, dan penuh imajinasi. Cerita ini juga melibatkan kebudayaan Sumba dengan penggambaran yang sangat bagus, seolah mengajak pembaca untuk mengenal kearifan lokal tersebut. Meskipun berlatarkan fiksi, novel ini menyisipkan teori ekonomi dan strategi negosiasi yang relevan secara sederhana. Ini juga menambahkan dimensi edukatif pada cerita. Kelemahannya terdapat pada pembukaan yang lambat. Narasi 100 halaman pertama lebih banyak berfokus pada pengenalan latar dan dialog ekonomi yang membuat konflik utama baru muncul belakangan. Pengulangan kata-kata di beberapa bab juga terasa kurang efektif, dan penjelasan rencana tokoh antagonis yang kurang dijelaskan di dalam cerita. Melangkah karya J.S. Hayran ini benar-benar sangat layak dibaca. Novel ini bukan cuma tentang petualangan, tapi tentang bagaimana teknologi dan budaya bisa berjalan berdampingan jika kita bijak memaknainya. Cocok untuk remaja dan mahasiswa yang sedang mencari arah hidup atau ingin memahami makna melangkah yang sebenarnya. Dari cerita ini, saya belajar bahwa kemajuan bukan berarti melupakan asal, tapi bagaimana kita tetap melangkah maju sambil membawa nilai budaya yang kita cintai. Sekian dari saya, salam literasi. Mari wujudkan generasi muda yang peduli pada literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.